Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam kali ini kita melanjutkan dengan surah Al-Lail untuk pertemuan yang kedua. Mohon maaf atas keterlambatan dari daerah Adi Sucipto, tidak selancar yang dibayangkan. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, di pertemuan yang pertama kita sudah mengambil terkait dengan muqaddimah surah Al-Lail, yang berarti malam, dan malam itu adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Andaikan dalam 24 jam itu isinya malam, kira-kira apa yang terjadi pada diri kita Bapak Ibu? Mungkin kita akan kedinginan, sangat dingin, menjadi beku. Kalau misalkan 24 jam itu adalah siang terus menerus seperti siangnya tadi, mungkin kita akan panas dan bisa menyebabkan kebakaran. Jadi Allah beri kepada kita siang dan juga malam. Sebagaimana pernah saya sampaikan ketika saudara kita dari Palestina baru mendarat di Jakarta, lihat tumbuhan, habis turun hujan, senangnya luar biasa, senang. Nah, itulah satu kenikmatan, dan malam ini adalah bagian dari kenikmatan itu. Jamaah rahimakumullah, kita mengambil tafsir dari ayat yang pertama di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Kemudian kita menyampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa surah ini itu dimulai dengan sumpah. Sesuatu yang disumpah, kalau ada surah yang kemudian isinya adalah sumpah, berarti ada yang disumpahi. Allah bersumpah menggunakan malam, berarti ada yang kemudian Allah sumpahi. Itu. Nah, yang Allah sumpahi itulah yang kemudian kita perhatikan. Karena bagaimanapun, dan itu kemudian menjadi penting untuk diperhatikan. Sampai Allah itu harus bersumpah dengan menyebut nama malam, wal-laili, demi malam. Ini kita mau tampilkan ayatnya sehingga nanti kita bisa melihat. Wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila telah menyelimuti atau menutup siang. Sekarang kita berada di malam. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang nahar. Batasnya apa Bapak Ibu? Siang dengan malam. Maghrib ini menjadi batasnya malam, awal malam, nanti subuh menjadi akhir dari malam itu sendiri. Dan setiap pergantian waktu ini, maka kemudian kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Ada zikir petang, ada zikir pagi. Itu waktunya. Waktu-waktu di mana kalau kita sebut bahwa memang 24 jam kita ini digoda oleh setan. Tapi pada waktu ini kemudian juga godaannya bisa menjadi lebih kuat, karena dia adalah pergantian waktu. Kalau bisa mempengaruhi manusia di awal waktunya menjadi buruk, maka perjalanan sisa waktunya akan menjadi buruk gitu. Kalau di awal malam manusia itu bisa digoda dengan kemaksiatan, maka malam berikutnya, kalau malam misalkan mulai dari jam 5:30, nanti 6:30, 7:30, tidak lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Maka yang diincar adalah bagian depannya. Kalau kepalanya itu kemudian bisa dikendalikan, badan ekornya akan ikut. Di waktu pagi, subuh yang kemudian tidak tertata baik dari seorang muslim, bangunnya kemudian tidak awal, bangunnya terlambat, sholat juga kemudian tertinggalkan, kemudian zikir juga terlupakan. Awal waktu ini kalau sudah tidak baik, maka aktivitas di pagi hari, siangnya, sorenya, muatannya adalah emosi, merasa tidak bermanfaat. Iya, karena di kepalanya tidak diisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Ketika di awal waktu pagi dimulai dengan bangun, kalau bapak-bapak ibu-ibu mengawali dengan qiyam terlebih dahulu, karena semakin bertambah usia
semakin berkurang masa untuk tidur Bapak Ibu. Ya toh? Nah, kalau yang Ghifari dan sebagainya yang masih muda-muda, semakin muda biasanya masih kuat untuk tidur. Di waktu subuh kemudian diawali dengan salat berjamaah, kemudian berzikir, nunggu sampai waktu syuruk, kemudian salat sunnah syuruk, kemudian berdoa keluar dari masjid. Di rumah nanti menyapa keluarga, kemudian kadang meringankan badan dengan kegiatan nyapu atau membersihkan halaman sebagainya. Maka di awal waktu ketika sudah diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, paginya menjadi bermanfaat, kegiatan siang harinya berbobot, sorenya itu kemudian terus bermanfaat. Jadi merasa, sehingga ada salah seorang dari kita itu ketika memulai paginya dengan kegiatan beribadah, siangnya dihabiskan baca Al-Quran. Sampai mengatakan dalam hatinya gini, saya tidak pergi kemana-mana, tidak apa-apa, yang penting waktu saya tak habiskan baca Quran gitu. Jadi tidak merasa rugi dengan waktunya. Ada yang menghabiskan waktunya dengan pergi jalan ke tempat destinasi wisata, kemudian saya nggak bisa jalan kemana, nggak apa-apa, saya nggak rugi kok kalau tidak ikut ke sana, yang penting waktu saya habiskan baca Al-Quran. Nah gitu. Dan sehingga kemudian kita bisa merasakan kebermanfaatan waktu itu memberikan dampak ketenangan. Ketidakbermanfaatan waktu, merasa hilang harta yang bermanfaat yang bernama waktu itu, tidak balik lagi. Kemudian juga merasa rugi, saya hari ini dapat apa ya? Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita dalam kondisi yang sibuk, mobile ke sana kemari dalam kegiatan bermanfaat, fa idza faragta fansab, satu kegiatan selesai berpindah pada kegiatan yang lain. Kemudian di malam hari, alhamdulillah ya Allah sudah selesai tugas hari ini. Capek pun tidak dikira, tidak dianggap, karena memberikan kebermanfaatan pada orang lain. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Dan Allah kemudian menciptakan laki-laki dan juga perempuan. Bapak Ibu telah kita sampaikan bahwa tidak ada jenis kelamin yang ketiga, ya, tidak ada. Tidak ada maksudnya adalah hanya ada, kalau enggak laki-laki ya perempuan, itu saja. Itu yang ada itu. Meskipun ada sebutan yang lain, tidak hanya dua. Yang diakui dalam Islam adalah dua itu saja. Ayat surah ke-92 kita lihat. Nah, kita lihat di sini. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan demi penciptaan laki-laki dan juga perempuan. Inna sa'yakum lasyatta. Inilah kemudian yang disumpahi oleh Allah. Inna, sesungguhnya, sa'yakum, usaha kalian itu lasyatta, beraneka ragam, macam-macam Bapak Ibu. Tugas perilaku kita macam-macam. Kalau kita sebut satu waktu, misalkan jam 5, Bapak Ibu ngapain jam 5 sore tadi? Macam-macam. Ada yang tengah di perjalanan, ada yang berada di rumah, ada kemudian mau persiapan ke masjid, ada lagi zikir petang, ada lagi sedang masak, ada lagi, ternyata banyak beraneka ragam. Pada waktu yang diberikan kepada kita, itulah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Wal asri Bapak Ibu, yang pernah kita lewati, demi masa, demi waktu asar, menggambarkan usia hidup kita di dunia itu pendek, sependek dari waktu asar ke maghrib. Itu kan cukup pendek, tidak panjang seperti isya ke subuh. Nah, wal asri innal insana lafi khusrin. Innal insana, sesungguhnya manusia itu, al insan di situ pada ayat yang kedua adalah mereka yang sudah balik. Jadi orang yang sudah balik itulah yang kemudian terancam dengan kerugian. Yang belum balik atau yang tidak balik tidak terancam. Kenapa? Tidak ada taklifat, tidak ada beban dan kewajiban yang harus mereka kerjakan. Sedangkan kita yang sudah balik itu kemudian mendapat taklifat, beban di atas pundak kita dengan namanya kewajiban, kemudian ada yang haram yang harus ditinggalkan, sudah ada. Jadi sepanjang usia kita itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kita tidak diminta pertanggungjawaban dengan peristiwa yang terjadi sebelum kita lahir. Dan kita tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah dengan peristiwa yang terjadi setelah kita wafat. Tidak, karena kita tidak beraktivitas. Jadi al-insana lafi khusrin. Maka sepanjang kehidupan kita itulah perilaku kita bermacam-macam.
sesungguhnya usahamu itu benar-benar beraneka ragam. Nah, ini yang disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada wal mahluf alaihi wa jawabul qasam. Ini. Nah, dari sini Bapak Ibu, karena sudah diterangkan bahwa usaha kita beraneka ragam, kemudian ada dua pilihan. Kita mau pilih yang mana? Pilihan pertama ada di sini. Ayat yang ke-5 kemudian sampai ayat yang ke-7. Ini adalah pilihan yang pertama. Ada yang memilih ini adalah yang pertama. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Kemudian ada pilihan yang kedua. Paket kedua adalah ayat ke-8 sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu perlu waktu untuk memilih, monggo dipilih. Mau yang pertama atau kedua, paket A atau paket B, nah, kayak gitulah. Didahulukan ayat yang ke-5 daripada ayat yang ke-8 itu menjadi kayak bocoran. Ini loh, pilih yang ini, gitulah. Jadi atau ngasih jawaban. Misalkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada nafsu itu fujuraha, perbuatan fujur, jahat, wa taqwa, dan takwa. Disuruh pilihan. Ada yang kalanya orang berbuat fujur, dosa maksiat, kejahatan. Ada yang kalanya melakukan perbuatan takwa. Allah ngasih bocoran, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang telah membersihkan jiwanya. Itu pilihan yang pertama. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugilah orang yang telah mengotorinya. Itu bocoran. Jadi pilih yang pertama. Kita lihat ayat yang ke-5 Bapak Ibu. Fa amma man a'ta wattaqa. Fa amma, maka adapun orang yang. Man ini adalah kemudian menjadi isim mausul, orang yang. Man sesiapa. Kalau diartikan dengan barang siapa? Barang siapa Pak? Barangnya siapa? Nggak tahu tuh barang siapa, kita nggak tahu. Sesiapa orang yang, boleh laki-laki, boleh perempuan. Man dipakai untuk laki-laki ya juga bunyinya man, untuk perempuan juga bunyinya man. A'ta, yang memberikan, dia telah memberikan, tidak ada dalam tanda kurung kemudian apa yang dia berikan, ya a'ta. Jadi kata hartanya itu kemudian tidak disebutkan. Wattaqa, dan bertakwa. Keywordnya satu a'ta, yang kedua adalah bertakwa. Orang yang berbagi, mau berbagi dengan yang lain, orang yang kemudian peka terhadap orang lain, orang yang bersimpati dan berempati terhadap keadaan orang lain. Ini orang yang a'ta dan wattaqa wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya balasan. Bil husna, membenarkan adanya balasan. Bil husna adalah surga, ada yang terbaik. Ahsan dengan husna. Ahsan itu adalah yang muzakkar untuk laki-laki, husna adalah untuk yang perempuan. Orang melakukan 3 hal. Satu, dia kemudian tidak lalai dengan hartanya, tidak diakui menjadi punya pribadi, tapi kemudian mau berbagi, sharing terhadap orang lain. Yang kedua, orang yang kemudian merasa selalu diawasi oleh Allah, adalah orang yang bertakwa kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga adalah orang yang kemudian ingat dengan balasan yang disiapkan oleh Allah. Bapak Ibu, ada nggak orang yang mengingkari surga? Tentunya ada. Ada yang kemudian yang meremehkan akhirat? Tentunya ada. Bahkan ada yang kemudian tidak percaya dengan akhirat. Ya, sekalipun dia juga dikenal sebagai Muslim. Ya. Nah, itu perilaku yang tidak dibenarkan. Kalau sudah Muslim, maka mengakui, mengimani adanya akhirat. Orang yang tidak beriman terhadap akhirat, maka akan menyepelekan akhirat dan berani untuk menentang ancaman yang diberikan di akhirat nantinya. Alah, nggak usah khawatir, nggak ada itu akhirat, nggak ada itu balasan. Orang kalau sudah mati ya sudah, nggak ada kemudian tuntutan lain-lain, sudah, orang mati ya sudah, selesai. Nah, di dalam Islam tidak demikian. Justru kehidupan yang sebenarnya adalah ba'dal mamat, setelah kematian, itulah yang kehidupan yang sebenarnya. Jadi kalau kita di godean sekarang ini ibaratnya adalah mampir, ibaratnya adalah mampir, hanya sebentar saja. Dari mana kita mengetahui sebentar? Sehari di akhirat itu berapa, satu hari di akhirat itu berapa ribu tahun di dunia Bapak Ibu? 1000 tahun.
Jadi kalau misalkan kita ya, sehari di akhirat itu 1000 tahun. Jadi kalau misalkan orang lah hidup 100 tahun di dunia, itu seperberapanya akhirat. Sepersepuluhnya di akhirat. Saat di akhir 1/10 dari 24 jam berarti berapa? 2,5 jam. Ya Allah, hidup cuma 2,5 jam, Pak. 2,5 jam di akhirat kurang lebih sama dengan 100 tahun di dunia. Kalau kita misalkan sekarang usianya 50 tahun, berarti berapa jam di akhirat, Pak? Satu jam 20 menit. Itu baru perjalanan dari sini ke Bandara Adi Sucipto. Baru U-turn mau putar balik sudah dipanggil oleh Allah. Itu menandakan bahwa memang singkat, Bapak Ibu. Sehingga di saat kita sendiri kemudian kita termenung dan melakukan muhasabah. Ayo, hidup cuman sebentar aja kok. Kadang dipakai perilaku yang tidak baik, kemelinti, sok jagoan, sok kemaki, sok menang-menangan, sok memiliki, sok berwibawa dan lain sebagainya. Itu juga nasihat bagi saya khususnya. Wasaddaqa bil husna. Maka 3 perilaku di atas itu fasanu yassiruhu lil yusra. Maka akan dalam waktu cepat. Kami yassiru mudahkan baginya. Jadi fasanu yassiruhu ini ada 1 2 3 4 5 kata, Bapak Ibu. Di sini mengandung 5 kata. Fasanu yassiru. Kalau kita lihat cuman fasanu yassiruhu, tapi kalau kita breakdown ke bawahnya ada 5 kata yang tergabung di dalamnya. Lil yusra, kami akan melapangkan baginya kemudahan atau kebahagiaan. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Nah, kita lihat di dalam tafsirnya. Fa amma man bazzala malahu fi wujuhil khair. Kita punya harta, ya kita punya harta. Sekalipun harta kita itu adalah memang tidak ada apa-apanya dibanding dengan kekayaan Allah. Tapi bagi kita adalah cukup bagi manusia. Dia kemudian tidak bakhil dengan hartanya, wattaqa maharimallahi allati naha anha, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Apa saja yang diharamkan oleh Allah? Bisa melingkupi perbuatan hati, bisa meliputi perbuatan lisan, bisa meliputi anggota badan yang diharamkan. Ya misalkan kayak ucapan, makanan, perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka harus dijauhi. Kan tidak ada manfaat bagi orang yang melakukan yang diharamkan. Nggak ada, Bapak Ibu, nggak ada. Coba masyarakat kita sebutkan, oh itu ada Pak Ustadz, kalau minum minuman keras jadi fresh, anget, itu tidak manfaat. Kalau mau anget-anget ya menggunakan perapian sebagai apa? Tidak ada manfaatnya. Maka kita pahamkan pada diri kita, wahai diri ini, jangan menuntut saya untuk melakukan yang diharamkan oleh Allah, karena imbalannya adalah besar dan berat untuk ditanggung. Pernah kemudian ada salah seorang, dikatakan kalau tidak sahabat tabi'in, dia membuka bajunya, kemudian bergulung-gulung di padang pasir. Untuk apa? Memberikan dampak panas pada dirinya. Jadi dia tengah berjibaku melawan nafsu buruk ada dalam dirinya, tergoda untuk bermaksiat, kemudian buka bajunya. Ini loh, rasakan betapa panasnya pasir di siang hari ini. Ini baru pasir di siang hari di dunia, belum lagi nanti di neraka. Jadi kadang, nah kita yang bisa mengendalikan nafsu jahat dalam diri kita daripada orang lain, karena orang lain tidak bisa merasakan, kita yang bisa merasakan. Wasaddaqa bimau'udillahi alladhi wa'adahu 'audan 'anil imani wan nafaqatil khairiyah. Dan membenarkan apa yang Allah janjikan. Allah menjanjikan surga, itu jangan didustai. Al-hajju al-mabruru laisa lahul jaza'u ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Itu jangan dipungkiri. Kemudian jangan dilemahkan, terus kemudian terus nggak boleh. Maka wasaddaqa bimau'udillah, membenarkan apa yang Allah janjikan sebagai ganti dari iman dan nafkah atau infak yang kemudian dikeluarkannya. Fa inna nusahilu alaihi kullama kallafa bihi minal af'ali wat turuq. Maka
kalau kita melakukan tiga hal ini, Allah memudahkan bagi kita dalam melaksanakan apa yang harus dikerjakan dan meninggalkan apa yang harus ditinggalkan. Itu kemudahannya Bapak Ibu. Ya Allah, alhamdulillah ya, selama ini tidak ada satu waktu salat yang tertinggalkan. Berarti kan dimudahkan Allah untuk beribadah. Kemudahan itu merupakan bisa jadi buah dari apa yang kita berikan pada orang lain, ketakwaan yang ada dalam diri kita, dan pembenaran terhadap janji Allah. Itu balasannya. Kan jazaul hasanati hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Jadi kalau kita merasa ringan Bapak Ibu melakukan kebaikan demi kebaikan, itu jangan dianggap biasa. Karena yang orang lain belum tentu bisa merasakan ringannya beribadah, nikmatnya beribadah sebagaimana kita merasakannya. Dan itulah kemudian jawaban di sini adalah fa inna nusahilu alaihi, maka kami memudahkan baginya kullama kullifa bihi minal afal, atas apa-apa yang telah dibebankan kepadanya, baik berupa perilaku, wat turuki, dan hal-hal yang harus ditinggalkan. Meninggalkan misalkan, kamu kok gampang ya sekarang meninggalkan minuman keras? Iya, saya nggak ada beban tuh meninggalkan minuman keras. Meninggalkan enteng saja. Oh, Anda kok mudah ya meninggalkan riba? Ya alhamdulillah, saya merasa mudah meninggalkan riba ini, transaksi ribawi. Atau yang lainnya Bapak Ibu, Anda kok gampang ya menahan diri, tidak marah ya, tidak terpancing emosinya? Alhamdulillah gitu. Ada orang yang kemudian teremosi, terpancing sedikit kemudian menyala-nyala. Wa nuhayyuhu lil hattati as-sahla lil khuttati salati allati tu'addi bi ilal khair, sampai Allah mudahkan baginya jalan menuju kebaikan. Wa nuyassiru lahu al-infaqa fi sabilil khair wal amali bi taatillah, dan Allah mudahkan baginya untuk berinfak. Setelah infak itu kayaknya ingin lagi infak, habis infak ingin lagi infak, ingin lagi infak. Maka orang sampai mengatakan ya tidak akan rugi orang yang berinfak ketika infak itu diniati dengan niat yang ikhlas. Loh saya loh sudah infak loh, sudah banyak, kok nggak balik-balik ya apa yang saya infakkan gitu. Gitu kan. Sampai saya pernah didatangin seseorang, dia pergi ke ATM, di ATM itu kemudian ada selebaran kecil kertas dipotong itu, kayak fotokopian diperbanyak gitu. Sedekahlah 50.000 maka Anda akan dilipat gandakan balasan sampai 10 kali lipat ke nomor rekening sekian gitu. Dan mengutip salah satu nama ustadz nasional yang menjadi ikon gerakan sedekah. Kemudian ini saya mau sedekah ke sini. Biar apa? Biar nanti dapat 50 kali 10 kali lipat menjadi berapa G? 500.000. 500.000. Hati-hati, sedekah boleh, infak boleh. Tapi kalau misalkan terdorong karena dapat selebaran kecil 50.000 dikeluarkan menjadi 500.000, apakah sudah benar niatnya? Ya yang penting saya mau infak, lagi ada butuh nih dan sebagainya. Hanya adalah terjatuh pada penipuan Bapak Ibu. Karena orang katakanlah dalam berinfak ada kalanya satu mendekatkan diri kepada Allah. Niatnya itu mendekatkan diri kepada Allah, taqarruban ilallah. Yang kedua adalah orang berinfak itu melaksanakan apa yang Allah perintahkan pada Rasul dan juga hambanya, ya kan? Meskipun hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang ketiga, orang berinfak itu ada kalanya ingin dapat manfaat. Apa manfaatnya? Gitu. Manfaatnya apa? Kalau saya berinfak, manfaatnya apa? Itu yang dia kejar. Ada juga orang yang berinfak karena ingin mendapatkan apa yang Allah janjikan dari surga dan isinya itu. Bahayanya adalah ketika berinfak ini mendapatkan manfaat, berinfak nanti akan dikembalikan 10 kali lipat, tapi kemudian ditunggu-tunggu nggak balik-balik, akhirnya kemudian pudar semangat semula agak ikhlas, kemudian jadi tidak ikhlas, kemudian terus jauh dari keikhlasan itu. Nah ini yang harus kita perhatikan, bahwa qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Perkataan yang baik itu lebih baik dari sedekah yang diikuti dengan menyakiti hati orang yang menerima sedekah itu sendiri. Nah ketika kita berinfak pun harus memperhatikan niatnya. Niatkan karena Allah, dan Allah akan memberi apa yang diperlukan oleh kita, bukan apa yang
Apa yang kita minta, apa yang Allah perlu, ya apa yang kita perlukan, dan Allah akan memberi. Artinya adalah lebih dari apa yang kita inginkan. Kebalikannya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. A'ta itu lawannya adalah bakhila, wattaqa lawannya adalah wastaghna, saddaqa lawannya adalah kadzdzaba. Kita lihat pada ayat yang ke-8. Wa amma man bakhila, dan adapun orang yang laki-laki maupun perempuan, bakhila dia bakhil, kikir, wastagna dan merasa cukup dan tidak perlu pertolongan Allah. Kalau orang bertakwa kan dikit-dikit ya Allah, minta pertolongan kepada Allah. Lihat jalan yang gelap, berlindung kepada Allah. Kemudian melihat binatang yang agak serem, kemudian berlindung pada Allah. Semua dikaitkan hidupnya itu kepada Allah, kepada Allah. Mau masuk masjid, berdoa kepada Allah. Keluar masjid, berdoa. Mau makan, berdoa. Mau pergi kerja, berdoa. Kemudian mana lagi? Semua aktivitasnya dikaitkan dengan doa. Naik kendaraan, berdoa. Sampai di tempat tujuan, berdoa. Itulah bentuk ketakwaan yang menggantungkan semua urusan kepada Allah. Maknanya kita tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu yang kecil tanpa bantuan dari Allah. Itu yang pertama tadi. Nah yang kedua ini, wasdagna, merasa dirinya serba bisa. Nggak sholat, ngapain sholat? Nggak bikin kaya, saya kan udah kaya. Kalian yang belum kaya itu loh, sana sholat jengkulitan, sugih nanti baru berhenti ini. Merasa cukup. Loh kok auratnya nggak ditutup? Sorry ya, orang kaya ini misalkan. Nanti orang nggak ketahuan, nggak bisa melihat dong bagaimana kemudian badan saya, body saya dan sebagainya. Orang kaya gitu. Kemudian dia tidak taat, tidak patuh terhadap aturan agama. Merasa cukup Bapak Ibu. Misalnya sampai mengatakan, kalau perlu kesehatanmu tak beli gitu. Ya kan meremehkan. Kalau perlu kesehatanmu tak beli. Sini tak beli kesehatanmu. Saya punya uang, saking banyaknya uang yang dia miliki. Ini merasa orang menjadi sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang ketiga, wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan balasan yang terbaik. Dia mendustakan surga, nggak percaya dengan surga, tidak percaya dengan akhirat, baik diucapkan atau dia tulis di media sosial atau di tempat yang lain, atau kemudian dia dalam batinnya itu tidak percaya dengan surga. Itu termasuk wa kadzdzaba bil husna. Nah pertanyaan begini Bapak Ibu, apakah ini tiga hal sifat buruk bakhil, merasa dirinya cukup, tidak memerlukan pertolongan Allah dan mendustakannya, apakah harus tiganya berkumpul pada satu individu baru dia terancam dengan kegagalan, atau cukup satu saja sudah cukup? Satu saja, orang hanya mujarradul bukhli, dia hanya kikir saja, itu sudah menjadikan dia terancam. Atau orang ini merasa cukup, juga demikian. Bapak Ibu, mungkin nggak orang mukmin itu bakhil? Mungkin apa betul Pak? Mukmin tapi bakhil? Mungkin ya. Sekalipun bakhil itu bukan sifat baik, kikir tidak sifat baik, dengan kekirannya itu tidak menghilangkan keimanannya. Sebagaimana mukmin pengecut, mungkin nggak seorang mukmin pengecut ngapusin dobos boleh, ngibul mungkin, tapi sekalipun berbohong tidak tadi saya menaharkan pengecut ya. Kalau mukmin pengecut ada takut, sebab takut itu ada, tapi tidak menghilangkan keimanannya. Hanya saja kalau berbohong itu loh Bapak Ibu, justru itulah menghilangkan keimanan. Saat dia berbohong itu hilanglah keimanannya. Karena kalau seorang mukmin berbohong bukan mukmin tetapi munafik, dia menjadi munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Balasan orang munafik itu adalah di neraka yang paling bawah. Wa kadzdzaba bil husna fasanuyassirhu lil usra, maka kami akan mudahkan menuju jalan kesengsaraan. Kesengsaraan menurut Allah, bukan menurut manusia. Sengsara, susah, kesusahan.
Ini lebih daripada susah. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Dia membanggakan diri, tidak mau berbagi, dia kikir karena dia kaya, wasana merasa cukup, bisa membeli kesehatan, bisa membeli ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, dia beli. Dipikir demikian dan dia mendustakan akhirat, maka apa yang dia miliki berupa harta itu tidaklah berguna. Kapan taunya? Ya kalau sudah wafat. Kalau sudah wafat nanti baru akan tahu. Kita lihat di sini pada bagian hadis ini. Akhraja al-Bukhari wa Muslim an Ali bin Abi Thalib. Kita dengerin azan. Jamaah rahimakumullah. Jamaah rahimakumullah. Hadis ini menerangkan terkait dengan di mana nanti kedudukan kita di akhirat. Dari Imam Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baqi al-gharqat fi janazatin." Jadi ini momennya adalah ketika sahabat Ali bersama dengan Rasul saat proses pemakaman salah satu sahabat di Baqi. Faqala ma minkum min ahadin illa waqad kataba maq'adahu minal jannati wa maq'adahu minan nar. Tidak ada salah seorang dari kalian kecuali sudah Allah tulis tempat kembalinya nanti di surga dan tempat kembalinya di neraka. Jadi sahabat itu dengar Rasul bersabda. Dia bahasa gini, kalau bahasa bebasnya, wahai kalian sahabat, itu sudah ada ketentuannya. Siapa nanti yang ke surga, siapa ke neraka itu sudah ada, gitu. Itu sudah ada. Yang pakai peci kemana nanti kembalinya itu sudah ada. Di Lauhul Mahfuz sudah ada, sudah ditentukan. Ibu-ibu nanti kembalinya kemana gitu, sudah ada. Faqalu, karena sahabat itu kaget, seperti itu ya. Maka menanyakan, ya Rasulullah, afala nattakilu? Rasul, kalau demikian, kalau sudah ditentukan si fulan nanti di mana, dia di mana, surga apa neraka, bagaimana kalau kita pasrah saja? Bahasannya adalah pasrah bongkoan. Gitu? Ini si fulan ini beribadah sampai kemudian bertungkus lumus, kakinya sampai lebam-lebam, ternyata ujung-ujungnya neraka. Kan rugi Rasul kalau ditambahkan. Ternyata ada orang yang tidak beribadah, tahu-tahu dia nanti di surga. Kan enak Rasul kayak gitu. Jadi sahabat itu menyampaikan ekspresi, Rasul, kalau demikian, kalau sudah ditentukan, ngapain kita harus capek-capek ibadah Rasul gitu. Bapak Ibu kalau disuruh memilih, pilih yang di surga atau neraka, Pak? Di surga, kita ingin berada di surga, ya kan? Maka Rasul menyampaikan, faqala i'malu fa kullu muyassirin lima khuliqa lahu. Tetaplah beramal. Jangan pasrah bongkoan, jangan kemudian menyerahkan pada takdir. Ya takdir saya seperti ini ya saya manut baik. Bukan, usahakan sebaik mungkin. Tetap berusaha sebaik mungkin. Karena demikian itu akan Allah mudahkan
Bagi orang yang ingin melakukan kebaikan, Allah mudahkan melakukan kebaikan, ya kan? Waladzi jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang ingin mendapatkan hidayah Allah, Allah tunjukkan jalannya untuk mendapat hidayah. Maka sekalipun si fulan misalkan ditempatkan di tempat yang dia tidak sukai, tapi dia berusaha memperbaiki amalnya, mendekatkan diri pada Allah, memohon ampunan, apakah bisa berubah? Semua bisa berubah atas kehendak Allah. Fa'alun lima yurid. Ya, memang kembalinya kepada Allah. Maka kemudian kita melakukan yang terbaik dari apa yang Allah perintahkan. Summa qara'a, kemudian Rasul membacakan faqala fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini pilihannya di sini Bapak Ibu. Atau kemudian yang kedua, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassirhu lil usra. Dan dikatakan wa hunaka ahaditsu katsiratun fi hadzal makna, dan banyak hadis yang semisal dengan ini yang menunjukkan bahwa kita tetap bekerja, berusaha dan beribadah sebaik mungkin sehingga kita akan ditempatkan di tempat yang terbaik. Berkatan ibu bapak jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat, sehingga besok kita lanjutkan di ayat yang ke 12 sampai 21 insyaallah, yang berbunyi tentang apa? Ini qad a'dzara man anzar. Jadi orang yang tidak dapat peringatan dia bisa bebas kalau tidak dapat peringatan dari peringatan, tapi semuanya sudah dapat peringatan. Mari kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.